Saudara pemerintah Kabupaten Yahukimo gelar ibadah awal tanggal 2 Maret tahun 2026 dengan penuh hikmat dan sukacita. Dalam ibadah tersebut pelayan firman oleh Pendeta Anton Katoba MDiv dari Perkantas terambil dalam kitab Matius 14 ayat 22-33 tentang Yesus berjalan di atas air. Ibadah tersebut turut dihadiri Bupati Yahukimo Didimus Yahuli SH, MH, Wakil Bupati Esau Miram, SIP Asisten 2, para pimpinan OPD, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua FKUB, para pendeta hamba Tuhan serta lebih dari 600 ASN di lingkungan Pemkab Yahukimo. Mari saudara ikuti berita selengkapnya. Perkenalkan, nama saya Anton Katoba. Ini tahun yang ke-10 saya ada di kota ini, melalui lembaga pelayanan di mana saya melayani, yaitu Perkantas. Perkantas itu Bapak Ibu Saudara bukan gereja, bukan juga hal-hal yang kemudian berlawanan dengan gereja, tetapi teman gereja. Maka kalau di luar itu namanya International Fellowship Evangelical, Injili. Maka itu yang menjadi pedoman Perkantas itu adalah Alkitab itu adalah firman Allah, Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan Allah yang kita sembah itu adalah Tritunggal. Itulah trilogi daripada Perkantas berdiri dan filosofi Perkantas. Perkantas Bapak Ibu Saudara bersifat interdenominasi. Jadi orang-orang yang dibina sejak siswa, mahasiswa itu kembali ke gerejanya masing-masing, beribadah dan melayani di sana. Karena itu mari kita membaca bagian Alkitab dari Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai 33. Apa yang mungkin sedang ada di dalam perasaan kita belakangan ini? Perasaan apa yang sedang ada di dalam diri setiap kita? Coba kita berpikir sejenak. Kita harus aware dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita, dan kita harus kemudian tanya ke dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang memang Tuhan berikan satu privilege khusus, yang apa sebenarnya yang ada di dalam diri kita saat ini. Ada tertulis tidak pernah berubah, yang berotoritas, yang berdaulat atas segala pemerintah bangsa-bangsa, terhadap penguasa-penguasa alam semesta akan tunduk di bawah kuasa daripada Allah yang berfirman di dalam firman. Jadi saya simpulkan pagi ini Bapak Ibu Saudara, perjalanan Imam Petrus dalam Matius 14. Pertanyaan iman menuntun kepada apa? Perjumpaan pribadi. Jangan ragu bertanya. Dan terus
teruslah bertanya supaya kita makin sekali, makin baru. Yang kedua, pergumulan iman menuntun kepada pertumbuhan. Dia makin bertumbuh. Tetapi yang terakhir, kesaksian iman menuntun kepada penyembahan. Harap ASN di kota DKI penuhi penyembahan, karena ada pengenalan-pengenalan yang baru, ada kesaksian, ada orang-orang yang berdiri bagi Kristus dan demi Kristus. ASN di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Depok Timur, kita memuji Tuhan dan berterima kasih karena hanya dengan Tuhan saja kita bisa melaksanakan segala sesuatu, kita bisa memenangkan segala hal, dan juga kita bisa terlepas dari segala persoalan. Karena itu ibadah ini saya menyambut baik dan berterima kasih. Yang kedua, terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah melayani kami dengan firman Tuhan. Jadi saya ucapkan terima kasih hamba Tuhan dari Perkantas yang sudah melayani Tuhan, menguatkan iman saya dan menemukan kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan di sini kepada semua jemaat dan juga staf. Dan hari ini kita sudah dengar firman Tuhan dari hamba-Nya. Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya tentang ibadah. Ibadah ini terima kasih banyak Bapak Bungga, Ketua Majelis Pemerintah. Tepuk tangan untuk Ketua Majelis Pemerintah. Ya. Sudah bagus, sudah penataan pelayanan juga sudah bagus. Hanya nanti saya mau stressing ke depan untuk akhir bulan, minggu terakhir itu persiapan supaya kualitas ibadah itu yang kita jaga. Jadi akhir bulan menjelang 3 hari itu sudah latihan, begitu. Sudah latihan. Jadi kita mempersembahkan yang terbaik itu, bumbunya enak, sayurnya enak, kuahnya enak, makanannya lezat, firman terus dinikmati gitu. Tanpa latihan tidak boleh bayar. Kalau kamu tidak latihan tidak boleh bayar. Harus persembahkan yang terbaik dari Tuhan. Kalau hati Tuhan bergirang, kita tidak akan takut hidup di dunia ini. Anak-anak akan berhasil. Orang hina, orang fitnah, hari ini manusia rendahkan Tuhan, besok Tuhan tinggikan. Hari ini manusia rendahkan, sore ini manusia rendahkan, malam Tuhan tinggikan. Kalau kita lakukan apa yang Tuhan ajarkan, semuanya dengan baik. Jadi persiapkan persembahan yang terbaik. Setiap awal bulan ibadah itu tidak boleh kamu lipat-lipat uang bawa-bawa. Uang itu tukar di dalam, kamu tukar beli apakah bawa-bawa, tidak boleh. Pemerintah harus berikan uang dalam amplop. Tepuk tangan uang dalam amplop. Biar yang 50.000 kau isi di amplop supaya yang begitu tidak setengah mati itu uang kecil sampai sore baru pulang. Nah, kita latihan untuk memberi dalam amplop. Biar 10.000 isi dalam amplop baru kasih. Tuhan hitung. Dalam amplop itu rahasia. Tuhan bisa lipat gandakan. Kamu ingat dengan 2 roti 5 ikan itu. Jadi setiap hari kita awal bulan itu kita memberi dengan persembahan dengan amplop. Kemudian yang berikut tim penggerak PKK dengan GOW sudah lakukan ibadah kemarin. Ya, kita beri semangat kepada mereka dengan tepuk tangan. Kemarin itu kita usul untuk kalau mereka bisa lakukan setiap akhir bulan ibu-ibu beribadah di kota ini. Kemarin itu acaranya sangat bagus dan mereka buat deklarasi supaya ibu-ibu tidak takut. Kemudian yang berikut adalah
semua pegawai negeri kalau tidak keberatan mulai besok itu majelis di sini kumpul buka kapal besar, kita kumpul pakai yang layak pakai, begitu. Yang lemari-lemari sudah penuh, yang badan mulai besar jadi pakaian yang sudah sempit-sempit itu kamu kumpul, kita bantu masyarakat di Probolinggo. 75 rumah yang gelap tertutup dengan tanah yang 3, jadi mereka tidak selamatkan barang mereka satu. Kasihan. Saya kemarin ibadah dengan mereka di sana tahun datang. Jadi kita harus tolong masyarakat kita di Probolinggo karena mereka dalam posisi kesulitan. Terjadi bencana itu jam 3 karena bergeser 3 tahap. Tahap pertama dia turun air bawah. Tahap kedua dia turun ke tempat yang tahap pertama pergi. Kemudian tahap kedua punya tempat yang turun itu, tahap ketiga yang turun tutup. Jadi sudah tidak bisa lagi untuk mereka bila dikatakan tidak berdaya. Begitu. Jangan besar-besar, kemarin kami sudah atasi. Saya sudah katakan kepada seluruh Indonesia bahwa pemerintah Kabupaten Jawa Timur sanggup atasi bencana ini. Karena kita ini orang budaya, jadi kita sudah bisa ukur. Kita harus bangun 73 rumah. Saya kemarin perintahkan untuk pemuda hari ini dari Bentari, dari Wamena, dari DKI kita kirim pemuda-pemuda yang kuat, bela kayu dan semuanya sampai dengan 73 konai jadi, dan kita akan mengucap syukur di sana. Tidak perlu buka posko, tidak perlu minta bantuan di pinggir jalan. Ada yang bikin-bikin begitu tuh kamu seperti orang pulang. Kamu hanya berdoa saja, pemerintah sudah bilang tugas ini dan kita ASN punya tugas itu untuk pakaian layak pakai. Dengan kalau ada piring-piring juga bisa. Piring plastik itu kalau musim bisa, karena kita hanya kemarin itu barang, stop, sensor dan lain-lain dan lain. Yang besar-besar itu pemerintah sudah tangani, yang kecil-kecil kita bisa tolong dengan jalan itu. Tapi kalau tidak ada jangan paksa. Ini bukan paksa, ini hanya sukarela. Dan itu dipimpin oleh Pak Asisten 2. Lalu kekal marhum ini yang dijawab. Alkitab itu kebenaran dan sejarah itu fakta. Dan Alkitab dan sejarah bilang Israel pilihan Allah. Tidak ada satu bangsa manapun yang ambil posisi itu sebagai bangsa pilihan. Israel tidak ada apa-apa, hanya ada 2, oleh-oleh, kutu dan berkat. Siapa yang mengutuk Israel, dia dapat kutu. Tapi siapa yang berkat Israel, dia dapat berkat. Lalu dia bilang, kenapa orang Israel sampai hari ini tidak ada satu dunia ini pun ucapkan, tapi masih kuat? Dia kasih rahasianya. Hari Kamis adalah hari doa orang Israel. Berlucu hari doa berarti DPR, pemerintah, TNI, Polri atau semua kabar yang ada hari berlucu minta kekuatan sama